Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day sebagai momentum untuk menghormati perjuangan pekerja dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan. Di Indonesia, makna Hari Buruh semakin kuat sejak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selain menjadi waktu istirahat bagi pekerja, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi terkait upah, kondisi kerja, hingga perlindungan tenaga kerja. Dan berikut beberapa fakta menarik Hari Buruh. Yang pertama, Hari Buruh resmi menjadi hari libur nasional di Indonesia sejak tahun 2014 lalu. Kebijakan ini ditetapkan pada 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi pekerja dalam pembangunan nasional, sekaligus pengakuan negara terhadap hak-hak buruh. Yang kedua, dari 19 jam kerja ke 8 jam. Salah satu tonggak penting dalam sejarah buruh adalah lahirnya sistem kerja 8 jam. Pada abad ke-19, pekerja di Amerika Serikat dapat bekerja hingga 19 jam per hari. Kondisi ini memicu aksi besar yang berujung pada peristiwa Haymarket pada 1886. Peristiwa tersebut menjadi titik awal perjuangan yang kemudian melahirkan standar kerja 8 jam per hari yang berlaku hingga kini. Yang ketiga, perjuangan menuju pengakuan global. Peringatan Hari Buruh tidak langsung diakui secara global. Pada 1889, Kongres Buruh Internasional yang digelar oleh Second International di Paris menjadi awal peringatan ini. Hari Buruh kemudian ditetapkan sebagai agenda tahunan sejak 1891, menandai pengakuan internasional terhadap perjuangan pekerja. Yang keempat, diperingati di lebih dari 80 negara. Saat ini, Hari Buruh diperingati di lebih dari 80 negara di dunia. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Rusia menjadikannya sebagai hari libur nasional dengan berbagai kegiatan, mulai dari aksi massa hingga acara seremonial. Di Indonesia, peringatan ini juga diisi dengan aksi, kampanye, hingga kegiatan edukatif. Dan yang kelima, identik dengan isu kesejahteraan. Hari Buruh identik dengan tuntutan kesejahteraan, terutama terkait upah dan perlindungan kerja. Di Indonesia, isu kenaikan upah masih menjadi perhatian di sejumlah daerah. Momentum ini dimanfaatkan pekerja untuk menyuarakan aspirasi agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kebijakan perusahaan maupun pemerintah. Presiden Prabowo Subianto kembali hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta pada Jumat 1 Mei kemarin. Bukan hanya soal isi pidato dan janjinya kepada buruh yang dinanti dan jadi sorotan, tetapi juga aksinya di panggung. Berikut rangkumannya. Yang pertama, datang dengan maung putih. Maung putih menjadi ciri khas Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Bukan mobil mewah sekelas Mercedes seperti presiden pendahulunya. Prabowo memilih kendaraan lokal buatan PT Pindad yang didesain khusus dengan spesifikasi tingkat keamanan super tinggi, anti peluru. Ketika peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026, mobil itu muncul memasuki Monas, Jakarta, tempat berkumpulnya massa buruh. Sesampainya di pintu patung kuda, Prabowo pun langsung muncul melalui sunroof mobil maung dan menyapa dengan melambaikan tangannya, menengok ke kiri dan ke kanan.
Widih, keren juga ya jogetnya. Ya, sudah bukan hal baru bahwa Prabowo suka berjoget. Gaya khasnya sejak Pilpres 2024 adalah joget gaya silat. Hal ini kerap dilakukan jika suasana di sekitarnya riang dan semarak, seperti saat aksi May Day. Kepala negara datang saat band pengisi acara TEDx sedang membawakan tembang andalannya, "Kamu Gak Sendirian". Prabowo yang naik panggung utama dengan diiringi lagu tersebut spontan langsung menyapa massa buruh dengan aksi joget gaya silatnya. Hal itu terasa natural sehingga siapapun yang melihatnya ikut terhibur. Widih, kalau kayak gini sih ya asik juga ya jogetnya kayak gini. Menurut kamu gimana nih? Yang ketiga, membuka kemeja safari. Cuaca di lokasi yang panas dan terik mungkin membuat presiden tidak nyaman dan merasa gerah, sehingga secara spontan, usai berpidato dan sebelum turun panggung, baju safari yang digunakan dilepasnya. Diawali dengan melepas pin kepresidenan, Prabowo secara bertahap melepas kancing demi kancing. Setelah semua kancing terlepas, dia pun melempar kemejanya ke arah massa buruh. Sontak mereka pun berebut ingin mendapatkan kemeja bekas presiden, mirip aksi seorang rockstar yang memberikan bajunya ke para fans atau pemain bola yang melempar jersey ke arah penonton. Ada lagi nih, yaitu membagikan topi dan kaos. Dengan mengenakan kaos dalam berwarna hitam, Prabowo melanjutkan aksi menyapa massa buruh dengan melempar-lempar topi yang dibawakan Sekretaris Kabinet Edi Indra Wijaya dan Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Imansyah. Topi itu disebar ke seluruh penjuru. Tidak cukup sampai di situ, saat meninggalkan lokasi dari atap mobilnya, Prabowo kembali menunjukkan kehadirannya. Kali ini tidak sebatas menyapa, namun ada baju yang dibagi-bagikan dengan cara dilempar kepada massa buruh yang berdiri di dekat jalur keluar kendaraannya. Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day turut digelar di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Aksi ini tidak hanya dimeriahkan oleh orasi dan konser musik, melainkan ada sejumlah peserta yang menyulap jalanan menjadi tempat bermain bola. Maksa aksi tersebut bermain menggunakan bola plastik kecil. Mereka juga membuat gawang dari sebuah bambu. Berawal dari beberapa orang, aksi ini mencuri perhatian peserta lainnya. Alhasil, mereka pun membagi jadi dua tim berbeda. Sesekali, mereka mengajak peserta aksi lain ikut challenge shot ke arah gawang, termasuk salah satu kamera person televisi. Widih, bagi kalian yang mau ikut banget demo kayak gini, mendingan main bola bisa lah ya, atau main apa gitu. Biar menarik perhatian gitu. Di Bandung, kerusuhan pecah di kawasan Simpang Taman Sari, Kota Bandung pada Jumat 1 Mei malam. Aparat kepolisian mengamankan sejumlah orang setelah aksi sekelompok massa berpakaian serba hitam berujung perusakan fasilitas publik dan menimbulkan keresahan warga. Berdasarkan keterangan kepolisian, sekitar 150 orang telah berkumpul sejak sore hari di lokasi tersebut. Mereka terlihat mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajah, sehingga menyulitkan identifikasi. Situasi yang semula terkendali berubah menjadi ricuh ketika massa mulai melakukan aksi perusakan. Kapolda Jawa Barat, Rudi Setiawan, mengungkapkan bahwa kelompok tersebut membawa sejumlah barang berbahaya, di antaranya botol berisi bahan bakar yang diduga berpotensi digunakan sebagai alat pemicu api, serta benda-benda keras. Ini sudah melanggar, waktunya saja tidak tepat. Tidak ada pembicaraan untuk menyampaikan keinginan, pendapat, atau memperjuangkan sesuatu. Mereka memang langsung merusak, ujar Rudi. Dalam aksinya, massa merusak sejumlah fasilitas umum, mulai dari videotron, pos polisi, hingga lampu lalu lintas di sekitar Simpang Taman Sari. Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga sempat melakukan sweeping terhadap orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, memperparah situasi keamanan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan penanganan untuk mengendalikan keadaan. Sejumlah peserta aksi diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di lapangan. Hingga saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi menegaskan bahwa aksi tersebut tidak disertai penyampaian tuntutan atau aspirasi tertentu sebagaimana lazimnya unjuk rasa. Hal ini menjadi salah satu alasan aparat mendalami motif dibalik tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya unsur terorganisir. Menjelang pukul 21.30 WIB, massa dilaporkan telah membubarkan diri. Meski demikian, aparat tetap melakukan penjagaan di sekitar lokasi guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan lanjutan. Peristiwa ini menambah daftar insiden kericuhan yang terjadi di ruang publik, sekaligus menjadi pengingat pentingnya penyampaian aspirasi secara tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 membawa secercah harapan bagi para pengemudi ojol. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait batasan pemotongan biaya oleh perusahaan aplikator yang maksimal hanya boleh di angka 8% disambut antusias para mitra. Salah satunya Willy, pengemudi ojek online yang ditemui di kawasan Jakarta Pusat ini, menyatakan dirinya sudah mendengar wacana tersebut. Bahkan seharian ini hal itu ramai diperbincangkan di kalangan rekan-rekan seprofesinya. Dia pun menaruh harapan besar agar regulasi tersebut benar-benar ditegakkan. Kami berharap Pak Presiden Prabowo menekankan kepada aplikator untuk sungguh-sungguh menetapkan potongan 8% untuk para ojol, ujar Willy saat ditemui di sela-sela waktu tubuhnya mencari penumpang 1 Mei 2026 sore. Selain mendesak realisasi potongan 8%, Willy juga menyoroti berbagai program promo murah atau layanan hemat yang diterapkan oleh pihak aplikator. Menurutnya, program-program semacam itu sangat mencekik pendapatan mitra pengemudi dan justru merugikan pelanggan. Tika berharap program-program hemat, slot, dan lain-lain itu dihilangkan. Dari sisi kita, potongannya gede banget. Dampaknya ke sisi pelanggan juga jadi susah dapat driver karena driver enggan mengambil orderan dengan potongan yang besar, keluh dia. Willy menjelaskan tuntutan pembatasan potongan 8% ini bukan tanpa alasan. Ia merasakan selama ini tidak ada transparansi yang jelas antara biaya yang dibayarkan konsumen dengan upah yang diterima oleh pengemudi. Driver hanya menerima angka bersih tanpa mengetahui berapa persentase potongan yang diambil aplikator. Berdasarkan pengalaman pribadinya saat berada di posisi sebagai pelanggan, dirinya pernah ditolak driver lantaran hanya dapat untung 5.000, padahal di aplikasi membayar sampai dengan Rp20. Besarnya potongan aplikator saat ini yang bisa mencapai 20% membuat pendapat mereka merosot tajam. Willy dan rekannya yang lainnya mengaku harus bekerja ekstra keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan hanya untuk mengantongi pendapatan kotor sebesar Rp150.000 per hari. Para pengemudi harus mengeluarkan tenaga hingga batas maksimal. Pendapatan Rp150.000 per hari saja itu sudah berat banget, sudah ngos-ngosan, ungkap Willy. Kami keluarnya dari subuh sampai malam, kadang sampai jam 1 malam cuma dapat pego atau 150.000. Itu belum dipotong bensin, makan, dan rokok, catat dia. Karena itu dia berharap potongan 8% aplikator dapat segera diwujudkan. Itulah beberapa fakta menarik tentang May Day. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau mungkin suaraku gak. Oke, kita balik lagi ke game kreatif seperti biasa. Ini kan kalian bisa lihat ini desa dan danau ya. Desa dan danau ini berdekatan banget ini. Tuh, desa dan danau ini berdekatan. Ini artinya terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.